Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila Setiono. Di sebelah saya ada Tugu Jilan Fakir. Lalu sebelahnya ada Dana Supena. Lalu selanjutnya ada Alif Aditya, Salma Kimayaldi, Muhammad Firmansyah, dan Kak Chandriati. Nah, jadi agenda presentasi kita hari ini itu yang pertama adalah konsep dasar yang berisi definisi, kapan digunakan, syarat, dan hipotesis. Lalu yang kedua itu adalah rumus manual, komponen rumus hitung dan langkah perhitungan. Lalu yang ketiga ada studi kasus nyata, data soal 10 perusahaan farmasi. Lalu yang keempat itu hitung manual, step by step dari data mentah sampai hitung. Lalu yang kelima ada praktik di SPSS, langkah dan cara baca output. Lalu yang terakhir ada diskusi tanya jawab dan cek pemahaman bersama. Nah, yang selanjutnya, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih saat membaca jurnal menemukan yang namanya itu uji tes? Nah, kalau belum, hari ini kita akan mempelajari apa sih uji tes itu. Baik, uji tes itu secara umumnya adalah uji statistik parametrik untuk membandingkan range dua pengukuran yang berasal dari subjek yang sama, namun diukur pada dua kondisi atau waktu yang berbeda. Jadi keywordsnya adalah data itu saling berpasangan atau dependent. Jadi setiap individu memberikan dua nilai pengamatan, bukan dua kelompok yang berbeda yang memberikan nilai pengamatan. Di sini ada contohnya. Misal, si subjek A itu menilai sebelum dan sesudah, subjek B juga dan subjek C. Jadi, sama-sama subjek A, B, dan C hanya diukur dua kali. Inilah yang membuat datanya berpasangan. Next, sini ada kapan tes dependent itu dapat digunakan. Ada 3 pola situasi yang paling sering muncul dalam penelitian. Yang pertama, sebelum dan sesudah perlakuan atau before after. Di sini contohnya adalah nilai pretest versus nilai post-test setelah penerapan metode pembelajaran baru. Jadi kita memberikan pretest dahulu sebelum memulai metode pembelajaran baru, dan setelah itu kita memberikan post-test. Apakah ada hasil yang berbeda dari kedua objek tersebut? Kemudian ada 2 periode waktu yang berbeda. Jadi tes ini bisa digunakan ketika ada satu data yang dimana dia memiliki 2 periode yang berbeda. Contohnya kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah. Jadi subjeknya sama, yaitu keuangan perusahaan, namun memiliki waktu yang berbeda. Yang ketiga, ada 2 kondisi atau perlakuan. Contohnya tekanan darah sebelum dan sesudah memberikan obat pada pasien yang sama. Jadi di sini kita ada pertanyaan kunci. Apakah subjek atau objek yang diukur sama pada kedua waktu pengukuran? Jika iya, maka gunakan di tes dependent. Selanjutnya ada syarat dan asumsi pengujian. Nah, di sini ada 4 hal yang wajib dicek sebelum melakukan uji tes. Yang pertama itu ada skala data. Data berskala interval dan juga rasio atau data kuantitatif. Nah, yang kedua itu ada sampel berpasangan, berasal dari subjek yang sama, diukur 2 kali, seperti sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, yang ketiga itu ada distribusi normal. Selisih D antar pasangan harus berdistribusi normal. Dicek dengan set of work. Nah, yang terakhir itu ada homogenitas tidak wajib, berbeda dengan uji independen. Varian boleh tidak homogen. Oke, lanjut ke hipotesis. Rumusan hipotesis seperti yang teman-teman tahu, ketika kita penelitian kita tidak bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini benar atau salah, tapi kita harus ada uji, yaitu hipotesis namanya. Di sini hipotesis Arnoldnya
sebelum dan sesudah. Tadi kan udah dijelaskan tentang pengertiannya kalau itu ada dalam range waktu yang berbeda sebelum dan sesudah. Otomatis namanya tidak ada perbedaan rata-rata. Dan hipotesis alternatifnya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah. Dasar pengambilan keputusannya yang saya bilang tadi, jika signifikan itu di bawah 0,5 maka 0 ditolak dan 0,1 diterima, maka hasil itu akan signifikan. Dan jika nilai signifikannya di atas 0,05 maka 0 diterima dan 1 ditolak, maka nilai tersebut tidak signifikan. Nah, selanjutnya ada rumus penghitungan manual. Inti dari tes mengubah dua data menjadi satu nilai selisih atau D. Nah, rumusnya adalah T sama dengan D bar per SD dibagi dengan akar N. D bar itu rata-rata selisih antar pasangan data. Dan sedangkan SD standar deviasi dari selisih. N adalah jumlah pasangan atau sampel, DF adalah N-1 atau derajat kebebasan. Nah, di sini ada 4 langkah intinya. Yang pertama adalah menghitung selisih D. Caranya adalah dengan mengurangkan X2 dikurang X1 tiap-tiap pasangannya. Nah, langkah yang kedua adalah menghitung rata-rata D bar. Nah, berikutnya langkah ketiga, menghitung standar deviasi selisih atau SD. Nah, langkah yang keempat, memasukkan ke rumus tersebut lalu membandingkan T hitung dengan T table. Oke, selanjutnya ada studi kasus yang diambil dari data penelitian yang nyata, yaitu jurnalnya adalah dampak pandemi terhadap profitabilitas perusahaan industri farmasi. Nah, kenapa jurnal itu dijadikan contoh? Karena ada 3 faktor di sini. Yang pertama, subjeknya sama, yaitu 10 perusahaan farmasi yang sama diukur dari 2 periode 2019 dan 2020. Variabelnya return on assets atau ROA sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, data mentah dipublikasikan dengan lengkap dan juga bisa dihitung ulang secara manual. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan signifikan pada profitabilitas perusahaan farmasi sebelum dan saat pandemi COVID-19? Oke, cara hitung manual kita menggunakan studi kasus yang tadi seperti yang kita bilang, kalau data itu ada 10, berarti sampelnya itu ada 10 dengan nilai yang itu sama dengan 10. Kita akan membandingkan antara ROA 2019 dengan ROA 2020, lalu kita mencari D atau selisihnya dengan ROA 2020 dikurang ROA 2019 dan hasilnya seperti yang di tabel. Next. Nah, selisih tadi kita mencari lebarnya atau rata-rata dengan sigma D per N untuk mencari rata-rata lebarnya. Lalu kita mencari standar deviasinya, teman-teman menggunakan rumus manual atau bisa di Excel langsung. SD-nya itu 3,99 dan standar errornya 1,276. Lalu rincian penyimpangan tiap perusahaan yaitu menggunakan D dikurang D bar lalu dikuadratkan, hasilnya seperti ini 143,34 dan variasinya atau X kuadratnya 15,98 lalu dikuadratkan untuk mencari standar deviasinya, hasilnya itu 3,99 sesuai dengan perhitungan di atas. Next. Nah, langkah yang ketiga masukkan rumus yang di awal tadi, yaitu T sama dengan D bar per SD dibagi akar N. Dimasukkan mulai dari D barnya, standar deviasinya, N-nya diangkatkan, lalu T hitungnya dapat 1,165. Lalu dibandingkan dengan T tabel itu DF-nya atau diferensialnya N-1 berarti 9. Nanti teman-teman cari di T tabel DF-nya itu 9 dan alfanya kita menggunakan alfa 0,05 karena standarnya menggunakan 95% berarti dikurang 100% artinya 5%, berarti 5% itu kan 0,025 dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena kita kan mengetes uji posisi, teman-teman. Makanya apa yang kita dapat 0,025. Maka nanti alfa yang teman-teman lihat ketika uji T tabel DF-nya itu 9 dan alfanya itu 0,025, dapatlah angka 2,25.
laporan 2. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Berarti jawabannya tidak ada perbedaan rata-rata ROA yang signifikan secara statistik. Next. Perkenalkan, nama saya Jamil Febrian dari kelompok 2 Statistika. Saat ini kita langsung menuju ke langkah pengerjaan di SPSS. Nah, untuk di sini sudah dijelaskan langkah-langkahnya di SPSS-nya. Yang pertama pastinya kita butuh mempersiapkan datanya. Nah, berikut ini adalah data-datanya yang sudah kita kumpulkan. Lalu kita masuk ke SPSS. Tadi langkah-langkahnya ke SPSS ya. Kita pertama-tama harus membuat variabel view-nya untuk ROA 2019 yang akan kita bandingkan dengan ROA 2020. Kita bisa lihat lagi di PPT dengan ketentuan apa? Measure-nya scale, lalu isi data di data view. Oke. Measure-nya scale. Oke, ke data view. Nah, kita langsung saja mengisi data-datanya yang dari Excel itu. Kita kumpulkan dulu di sini, kita Ctrl C. Kita pindah ke SPSS-nya. Kita tempel di sini. Lanjut ke kita lihat lagi langkah-langkahnya. Buka menu uji, klik analyze, compare means, langsung ke pair sample t-test. Analyze, compare means, pair sample t-test. Nah, di sini kita memasukkan data-data yang akan kita bandingkan atau kita uji lebih tepatnya. Oke. Sini opsinya harus sesuai ya, 95% seperti yang dijelaskan di sini. 95% ya. Nah, ini tadi ya masukkan variabelnya. Oke, dari opsinya kita lanjut oke. Nah, di sini keluar hasilnya. Dari minnya 7,58, jumlah yang dites atau diuji ada 10 data atau 10 variabel, standar error min. Ya, kita bisa lihat di sini. Signifikannya kita bisa lihat 0,274. Untuk standar deviasinya 3,99, standar error minnya 1,26. Kita lanjut ke PPT-nya. Ya, sama sudah kita masukkan ke dalam bentuk PPT ya, seperti ini. Untuk min per difference-nya minus 1,47 dengan standar deviasinya 3,99, standar error minnya 1,261. Dan lanjut lagi di sini. Nah, untuk ini signifikannya ada 0,274. Di sini dikatakan bahwa maka H0 diterima, tidak ada perbedaan rata-rata ROA yang signifikan antara sebelum dan saat pandemi. Di sini kita bisa membandingkan hasil manual dengan SPSS. Ya, di sini hampir ya sama, dibilang sama, tapi di sini ada min ya. Tapi di sini tanda berbeda karena arah pengurangan SPSS sebelum dan sesudah. Nilainya mutlak. Jadi ini hanya perbedaan tempat aja. Hasilnya tetap mutlak 1,47, 3,9, 1,165 dan DFS 9 dan keputusannya H0 diterima. Oke, sekian perhitungan di SPSS. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari presentasi kali ini itu pair sample t-test membandingkan rata-rata dua pengukuran dari subjek yang sama. Perhitungan manual dan SPSS menghasilkan kesimpulan yang identik saling memvalidasi. Dasar keputusan SIG to Tyler kurang dari 0,25 itu signifikan, sedangkan lebih dari 0,05 itu tidak signifikan. Studi kasus ROA masih tidak ada perbedaan signifikan akibat pandemi. SIG sama dengan 0,721. Pertanyaan, menurut kalian, apakah hasil ROA farmasi tidak signifikan? Ini masuk akal di tengah situasi pandemi? Adakah variabel lain yang mungkin lebih
terdampak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.